Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Fareza dengan NIM 2010-40-1002. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan atau mengklasifikasikan mengenai tentang bait demi bait dari puisi yang sudah saya buat yang berjudul Cinta atau Habbah. Jadi puisi ini sudah saya buat pada ujian tengah semester yang lalu dan sudah saya posting pada laman blog saya, Akbar Fahreza. Jadi sebelum saya mengklasifikasikan mengenai tentang puisi-puisi saya, izinkan saya untuk sedikit membacakan beberapa bait yang ada di dalam puisi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Indama tas'aluka 'anil habbah, ketika aku bertanya tentang cinta. Bana'u as-sama'il mam'udun 'alal madinah. Melihat langit terbuka lebar, istaslamu litautai biha, menyerah untuk menikmatinya. Walakinna irdi'u an yatamallakan, tapi menolak untuk memilikimu. Indama tas'aluka 'anil habbah, ketika kamu bertanya tentang cinta. Uridu ma'idul al-insan, saya melihat nasib manusia. Mala'una annahu ya'idu 'alal ardi, dikutuk untuk hidup di bumi. Ma'aziraihim at-taqsid, dengan lengan pendek mereka. Wa iradahum at-tawil, dengan keinginan panjang mereka. Indama tas'aluka 'anil habbah, ketika aku bertanya tentang cinta. Tatahawwalu annahu as-saghiru saghiru qalam, Anda membayangkan bahwa saya adalah burung kecil yang suram. Tukafi'u litayad bahasna man mahban, berjuang untuk berlindung. Min rasasin as-sayadin, dari peluru-peluru. Baiklah, itu tadi penggalan puisi yang sudah saya buat. Jadi penjelasan saya mulai dari Musawwah as-Sauti. Pada bait pertama, puisi cinta mengandung bunyi yang semacam-macam sama. Pada bait 1 terdapat asonasi K dan A dan aliterasi K dan A. Pada bait 1 juga terdapat sajak tengah dan akhir yang sama, yaitu I dan asonasi A dan I. Juga terlihat pada bait kedua. Begitu juga aliterasi pada bait kedua juga menggunakan huruf K dan I. Namun sajak yang digunakan tidak senada. Hal itu dapat dilihat pada penggalan puisi berikut. Melihat langit terbuka lebar, menyerah untuk menikmatinya. Bait 2 dan bait 3 di atas memiliki asonasi bunyi berbeda, M dan A, yang dikelilingi dengan bunyi U. Aliterasi ini kedua bait tersebut berbeda. Untuk bait kedua memiliki aliterasi M, sedangkan pada bait ke-6 memiliki aliterasi A. Persamaan aliterasi itu dimaksud agar bunyi yang dihasilkan bisa tegas dan menarik. Selain asonasi dan aliterasi, kedua bait tersebut memiliki perajakan yang hampir sama. Kedua memiliki sajak awal A dan sajak tengah U dan sajak akhir A. Tapi menolak untuk memilikimu ketika kamu bertanya tentang cinta. Bait 4 memiliki asonasi dan aliterasi M, namun di bait kelima tidak memiliki asonasi sama sekali. Dengan begitu, pada bait ke-6 memiliki asonasi yang bertujuan agar kalimat tersebut bermuatan marah dan benci. Sejenak lalu dilanjutkan pada bait kelima dengan muatan bingung antara yakin atau tidak. Saya melihat nasib manusia dikutuk untuk hidup di bumi dengan lengan pendek mereka dan keinginan panjang mereka. Nah, pada bait ke-6 memiliki asonasi dan aliterasi pada huruf A. Di bait ke-7 tidak memiliki asonasi. Bait ke-8 memiliki asonasi dan aliterasi pada huruf N, dan pada bait ke-9 tidak memiliki asonasi maupun aliterasi. Pada bait ke-6 pada bait ke-6 bernada tegas dan yakin. Lalu dikuatkan pada bait ke-7 dengan kata dikutuk dengan penjelasan tegas menggunakan kata dengan lengan agar memenuhi keinginan di bait ke-9. Ketika aku bertanya tentang cinta, Anda membayangkan bahwa saya adalah burung kecil yang suram, berjuang untuk berlindung dari peluru-peluru. Bait ke-10 memiliki asonasi A dan T. Lalu di bait ke-11 tidak memiliki asonasi aliterasi.
Dan pada bait ke-12 dan 13 memiliki asonansi N, G, dan U. Pada bait ke-10 sama dengan bait ke-5, bermuatan bingung dan tegas. Diucapkan pada bait ke-11 dengan ucapan halus dan santai pada bait ke-12 dan ke-13. Melanjutkan dengan musawa as-sarafi, pemeliharaan kata. Diksi dalam puisi cinta karya Akbar Fareza, pilihan kata yang digunakan oleh Akbar Fareza pada puisi cinta yang terdapat pada kalimat menyerah untuk menikmatinya tapi menolak untuk memilikimu. Pada kata menyerah mempunyai makna denotasi gagal, tapi sang penyair menggunakan kata menyerah yang mempunyai makna konotasi tidak sanggup. Menyerah untuk menikmatinya tapi menolak untuk memilikimu. Pada kalimat tersebut terdapat makna denotasi yang bermakna perjuangan, itu penuh risiko, tetapi penyair mengatakan dan kebalikan makna, yaitu menolak. Meski begitu, yang dilakukan belum selesai. Perjuangan itu akan terus berlanjut sampai hayat di kandung badan. Saya melihat nasib manusia dikutuk untuk hidup di bumi dengan lengan pendek mereka dan keinginan panjang mereka. Pada beberapa bait kalimat di atas, ada beberapa makna yang menggunakan makna denotasi yang bermakna nasib. Dengan tegas dijabarkan pada bait selanjutnya dengan hal yang ia rasakan, seperti kata dikutuk dengan lengan pendek. Saya juga menggunakan makna denotasi dikutuk dengan konotasi sumpah yang bermakna bahwa ia sudah divonis untuk gagal ketika bersosial maupun bercinta dengan makna khusus seperti kata pendek dan panjang. Anda membayangkan bahwa saya adalah burung kecil yang suram. Saya menggunakan kata burung kecil seakan-akan mengatakan bahwa saya memang gagal yang tidak sanggup menghadapi sebuah risiko dalam percintaan. Dilanjutkan dengan bait berlindung dari peluru pemburu yang bermaksud untuk bersembunyi dari kenyataan yang pahit. Dilanjutkan dengan musawa an-nahwi atau pola, pemakaian gaya bahasa dan dalam puisi cinta karya Akbar Fareza. Yang pertama menggunakan kata metafora adalah metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifatnya yang biasa, melainkan sifat yang lain. Hal itu terlihat pada kutipan puisi, yaitu saya adalah burung kecil yang suram. Di sini sang penyair mengibaratkan dirinya seperti burung kecil yang belum bisa ngapa-ngapain, polos karena burung kecil mempunyai sikap belum bisa ngapa-ngapain dan selalu bergantung pada induknya. Personifikasi yang kedua ialah personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat suatu benda mati bertingkah seperti manusia. Pada puisi cinta, hal ini tampak pada kutipan saya melihat nasib manusia dikutuk untuk hidup di bumi. Pada puisi ini tersirat makna dikutuk hidup di bumi, seakan-akan penulis berkata bahwa ia tidak memiliki guna untuk melanjutkan hidup karena merasa gagal akan percintaannya. Selanjutnya musawa ad-dalali atau makna. Dalam puisi cinta karya Akbar Fareza ada beberapa kata yang bermuatan polisemi. Polisemi adalah kata yang maknanya berbeda dan ada banyak, namun masih ada hubungan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Misalnya yang pertama, melihat langit terbuka lebar. Terbuka lebar pada kalimat ini bermakna langit itu luas dan tak terbatas. Dengan lengan pendek mereka. Dengan pendek bermakna tenaga yang kecil. Lalu dikutuk untuk hidup di bumi. Dikutuk bermakna bahwa ia sudah divonis untuk gagal dalam segala hal, termasuk percintaan. Yang selanjutnya ialah makna taswiri atau tasbih dan majas. Untuk majas sendiri, di sini saya sudah mengutip beberapa kalimat dengan pendek mereka, itu merupakan majas personifikasi. Terus dikutuk untuk hidup di bumi merupakan majas hiperbola. Terus burung kecil yang suram merupakan majas personifikasi. Selanjutnya kalimat tasbih. Anda membayangkan bahwa saya adalah burung kecil yang suram, berjuang untuk berlindung dari peluru pemburu. Dalam bait ini, penyair menyerupai dirinya dengan burung kecil yang tidak ngapa-ngapain, yang tidak bisa ngapa-ngapain, dan selalu bergantung segala hal itu pada induknya, yakni sebagai sesuatu yang disukai namun berpengaruh. Bila kita perhatikan, tasbih di atas pada tasbih itu disebutkan dinamakan sebagai tasbih mursal. Dan jika kita perhatikan lagi pada keduanya, wajah syahbahnya dijelaskan dengan dan rinci sebagai tasbih yang demikian disebut dengan tasbih mufassal. Baiklah, Ustazah Isneni, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat sebuah kesalahan dalam penjelasan saya tadi. Syukran katsiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.